Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juheria, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi 2 mingguan kelima terkait modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Jurnal refleksi 2 mingguan modul 2.1 itu terkait pembelajaran diferensiasi. Setelah selama 2 minggu memasuki modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran ini diikuti secara daring melalui LMS dengan alur pembelajaran merdeka, yaitu mulai dari diri, elaborasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Adapun jurnal refleksi 2 mingguan ini menggunakan model 4C yang dikembangkan oleh Richard Crouch dan Morrison pada tahun 2011. Nah, 4C tersebut yaitu connection, berisi terkait apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai guru penggerak. Kemudian challenge, yaitu adakah ide atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini. Kemudian konsep yang bercerita tentang konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi GP. Kemudian yang terakhir change atau perubahan, apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapat materi pada hari ini. Nah, yang pertama connection, itu keterkaitan materi yang didapat dengan peran CGP. Ketika kegiatan di modul 2.1 diawali dengan pretest, kemudian masuk ke bagian mulai dari diri mempelajari modul 2.1, yaitu pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan murid sesuai kebutuhan belajarnya, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar, dan menerapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Kemudian pada connection atau keterkaitan materi yang didapat dengan CGP, itu kelanjutannya yaitu pembelajaran diferensiasi yang diterapkan di kelas sangat berkaitan dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai pemikiran KHD, yakni membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan positif yang merupakan bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian challenge, adakah ide atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Nah, setelah mempelajari model 2.1, pembelajaran diferensiasi, ada beberapa hal positif yang muncul dari pemahaman saya dan berbeda dengan praktek selama ini. Hal-hal tersebut diantaranya, yang pertama, setiap orang unik dan memiliki karakter berbeda, serta harus diterima dan dihargai. Kemudian kedua, setiap murid akan merasa aman, nyaman, dan saling menghargai. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan senang antara guru dan murid. Dan yang keempat, guru dan murid berkolaborasi untuk kesuksesan pembelajaran bersama. Dan yang kelima, bagian terakhir adalah adanya keadilan untuk murid. Kemudian pada tahap konsep-konsep penting yang dipelajari ke depannya sebagai guru penggerak. Konsep-konsep penting dalam pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam ke depannya antara lain. 1. Memenuhi kebutuhan belajar murid, di mana pembelajaran dilakukan sesuai kesiapan murid, minat belajar, dan profil belajar. Yang kedua, berpihak pada kurikulum, di mana pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum, tetapi menekankan pada kreativitas guru dalam menginovasi perangkat pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian yang ketiga, penilaian berjenjang, di mana guru melakukan penilaian sesuai dengan kemampuan murid.
Kemudian yang terakhir ada change, perubahan dalam diri yang telah atau yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi ini. Setelah mempelajari modul 2.1 selama 2 minggu, saya merasa perlu melakukan perubahan diri dalam memimpin pembelajaran di dalam kelas. Saya merefleksi diri bahwa saya sepenuhnya belum memahami kebutuhan dasar murid. Seperti ketika pada proses pembelajaran, saya tidak mengelompokkan murid sesuai penilaian berjenjang, tidak membebaskan murid atau siswa membuat produk sesuai minat belajar mereka. Saya ingin menjadi guru yang memahami kebutuhan belajar dan kebutuhan dasar murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana dapat memetakan murid sesuai dengan kebutuhannya melalui penerapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Sekian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak. Terima kasih.